memahami kondisi kita yang sebenarnya melalui belajar Dhamma, maka kita akan bisa berjuang dengan sebaik-baiknya. Kita akan mengerahkan semangat untuk keluar dari kondisi kita saat ini. Kondisi kita saat ini memang secara fisik tidak dalam bahaya, artinya aman-aman saja, karena kita terlahir di alam manusia, bukan di alam menderita. Akan tetapi sebelum kita mencapai kesucian, batin kita dalam kondisi yang tidak aman. Artinya kekotoran batin kita bisa membawa kita menuju mengarah pada penderitaan, bahkan bisa mengarahkan kita untuk terlahir di alam-alam menderita. Bila sudah tercebur, sudah masuk ke alam-alam menderita, akan sangat sulit untuk kita bisa terlahir kembali di alam manusia. Nah, seperti dijelaskan di dalam sutta, dalam Samyutta Nikaya 56.47, sutta tentang kuk berlubang satu. Di sana diberikan perumpamaan, apabila kita melemparkan kuk berlubang satu ke permukaan laut, kemudian ada kura-kura yang buta yang naik ke permukaan hanya setiap 100 tahun sekali. Jadi kura-kura itu sangat sulit untuk bisa memasukkan lehernya ke kuk berlubang satu itu. Kita bisa bayangkan kesempatan hanya setiap 100 tahun sekali. Sedangkan permukaan laut begitu luasnya dan kura-kura itu buta. Jadi begitu sulit untuk tahu di mana kuk berlubang satu itu. Begitu sulitnya keadaan kura-kura buta itu. Dikatakan makhluk-makhluk yang terlahir di alam menderita, di alam rendah, bahkan lebih sulit dari itu untuk bisa terlahir di alam manusia. Kenapa begitu sulitnya? Karena di sana tidak ada perilaku yang dituntun oleh Dhamma. Di sana tidak ada perilaku baik, tidak ada aktivitas bermanfaat, tidak ada aktivitas berjasa. Di sana sini diselimuti dengan tindakan saling menyerang, terutama yang kuat menyerang yang lemah. Jadi kondisinya tidak memungkinkan untuk bisa memperoleh kemuliaan untuk terlahir di alam manusia. Dan yang terpenting lagi, di sana mereka belum bisa melihat 4 kebenaran mulia. Seperti kita ketahui, 4 kebenaran mulia ada penderitaan, asal mula penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Nah, di sana tidak ada kesempatan untuk melihat itu, mempelajari itu, sedangkan kita di alam manusia mempunyai kesempatan dan sudah ditunjukkan jalan, sudah ditunjukkan 4 kebenaran mulia ini oleh Sang Buddha. Maka dari itu kita harus memanfaatkan kesempatan di alam manusia ini dengan sebaik-baiknya. Di dalam sutta itu juga dikatakan bahwa kita harus mengerahkan usaha sebisa-bisanya
semasih kita berada di alam manusia, agar kita tidak menyesal apabila kekotoran batin membawa kita jatuh ke alam-alam menderita. Kita akan menyesal karena kesempatan-kesempatan yang ada di alam manusia, seperti berbuat baik, belajar dhamma seperti ini, mempelajari 4 kebenaran mulia, sudah tidak ada lagi di sana. Sekarang kita membahas topik kita, yaitu bahaya dan jalan keluar. Di dalam sutta tentang pemuasan, bahaya dan jalan keluar, yaitu di Anguttara Nikaya 3 poin 102, itu dijelaskan bagaimana tentang pemuasan, ya, bagaimana makhluk-makhluk di dunia ini menjadi melekat apabila adanya pemuasan. Nah, seandainya tidak ada pemuasan, maka makhluk-makhluk tidak akan melekat. Akan tetapi karena adanya pemuasan, maka makhluk-makhluk melekat pada dunia ini. Mungkin kita bertanya, kalau sudah melekat, apa yang terjadi? Jadi apa ruginya? Kalau melekat artinya kita melekat pada penderitaan, karena pemuasan terhadap nafsu indera itu sama artinya dengan kita melekat pada bahaya. Seperti di dalam Anguttara Nikaya kelompok 6 nomor 23 dijelaskan bahwa nafsu indera itu sangat berbahaya. Jadi nafsu indera itu bisa disebut bahaya, bisa disebut penderitaan. Berbagai julukan diberikan kepada nafsu indera, julukan-julukan yang mengerikan, ya, bahaya, penderitaan, penyakit, tumor, belenggu, kekacauan. Jadi sungguh mengerikan apabila kita melekat pada bahaya, pada penderitaan. Di dalam sutta itu juga dijelaskan kenapa nafsu indera dikatakan bahaya atau disebut bahaya. Karena nafsu indera itu bersifat membakar dan juga membelenggu. Jadi apabila kita mengejar atau memuaskan nafsu indera, maka kita akan terbakar dan terbelenggu oleh nafsu indera, sehingga kita tidak bisa terbebas dari bahaya-bahaya, baik bahaya di alam ini maupun di alam-alam berikutnya. Begitupun tidak terbebas dari penderitaan dan berbagai hal yang disebutkan tadi, kekacauan, belenggu. Karena itu kita harus mengendalikan indera kita. Kita harus menghentikan pemuasan terhadap nafsu indera, menghentikan kemelekatan terhadap nafsu indera demi kebahagiaan kita sendiri. Nah, kemudian kita lanjutkan tadi di dalam sutta di dalam Anguttara Nikaya kelompok 3 nomor 102. Di sana ada 3 poin. Poin pertama yaitu tentang pemuasan, sudah kita bahas tadi. Poin kedua tentang bahaya. Disebutkan seandainya saja tidak ada bahaya di dunia ini, maka makhluk-makhluk tidak akan kecewa dengan dunia ini.
Akan tetapi karena ada bahaya di dunia ini, maka makhluk-makhluk akan kecewa, akan menderita terhadap dunia ini. Kita juga bisa melihat kenapa dikatakan berbahaya, ya, kondisi kita berbahaya. Karena semasa kita mempunyai kekotoran batin, akan terjadi penyelewengan persepsi, pemikiran, dan pandangan. Jadi kita melihat sesuatu yang tidak kekal sebagai yang kekal, kita melihat penderitaan sebagai kebahagiaan, kita melihat yang sesungguhnya tanpa diri kita lihat sebagai diri atau aku. Kemudian hal-hal yang menjijikkan kita lihat sebagai keindahan. Nah, jadi ibaratnya apa yang sesungguhnya seharusnya kita lihat sebagai hal-hal yang mengarah pada penderitaan, itu kita lihat sebagai hal-hal yang mengarah pada kebahagiaan. Karena itu kita terus mengejarnya, karena kita tidak memahami bahwa jalan kita salah. Nah, itu karena adanya penyelewengan persepsi. Nah, di dalam sutta itu disebutkan mereka yang memahami apa yang berubah sebagai kekal, penderitaan sebagai sukacita, di dalam hal-hal yang menjijikkan melihat keindahan, maka ini disebut orang-orang ini berpegang pada pandangan salah atau pandangan yang terselewengkan. Jadi orang-orang seperti ini mentalnya kacau dan dipengaruhi oleh ilusi, terperangkap oleh mara, tidak bebas dari belenggu. Mereka masih jauh dalam kondisi yang aman. Nah, artinya apabila kita masih belum mencapai kesucian, kita masih punya kekotoran batin, maka hal ini bisa terjadi. Jadi setiap saat terjadi penyelewengan persepsi, pemikiran, dan pandangan, atau dengan kata lain, kita cenderung untuk mempunyai pemikiran dan pandangan-pandangan yang salah yang membawa kita menuju pada penderitaan. Karena itu kita terus berputar, berkelana di dunia ini, lahir berulang-ulang. Selanjutnya kita lihat di dalam Anguttara Nikaya kelompok 1 nomor 23. Di sana tertulis, para biku, aku tidak melihat bahkan satu hal pun yang ketika tidak terkembang mengarah pada bahaya besar selain daripada pikiran. Jadi apabila pikiran kita penuh dengan kekotoran batin, kemudian kita tidak mengembangkannya, kita tidak melatihnya, maka akan mengarah pada bahaya besar. Seperti kita ketahui, kalau kita mempunyai kekotoran batin, pemikiran kita akan terselewengkan. Jadi itu sebabnya kita berada dalam kondisi yang tidak aman. Ya. Kemudian pandangan yang terselewengkan atau kita kenal sebagai pandangan salah, di dalam Anguttara Nikaya kelompok 1 nomor 314 dijelaskan bahwa bagi seseorang yang mempunyai pandangan yang salah, maka seluruh aktivitas jasmaninya, ucapannya, pikirannya, semuanya, apa kehendak-kehendaknya, semuanya menuju pada hal-hal yang tidak diharapkan.
menuju pada hal-hal yang tidak diinginkan, menuju pada bahaya, menuju pada hal-hal yang tidak menyenangkan, menuju pada penderitaan. Jadi sampai di sini kita bisa jelas memahami bahwa kondisi kita masih dalam bahaya, belum aman. Oleh karena itu kita harus terus belajar biar kita bisa memahami kondisi kita dengan sebenar-benarnya, dengan sebagaimana adanya. Dengan demikian kita akan membangkitkan semangat untuk berjuang. Kemudian kita lanjutkan ke tadi di Anguttara Nikaya kelompok 3 nomor 102. Ada 3 bagian, yaitu tentang penguasaan, tentang bahaya, dan tentang jalan keluar. Nah, mungkin jalan keluar ini amat sangat penting untuk kita perhatikan setelah kita memahami kondisi kita yang benar-benar dalam bahaya dan kita sudah diberikan jalan keluar oleh Sang Buddha. Mari kita mempelajarinya dengan sebaik-baiknya dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam sutta itu disebutkan seandainya saja tidak ada jalan keluar dari dunia ini, maka para makhluk tidak dapat keluar dari dunia ini. Maksudnya dari penderitaan, dari lingkaran kelahiran. Akan tetapi karena ada jalan keluar, maka makhluk-makhluk dapat keluar dari dunia ini, dari penderitaan ini. Walaupun kita sudah diberikan jalan keluar, akan tetapi kita bisa melihat kenyataannya dalam kenyataan sehari-hari. Apakah kita sudah menjalani, sudah berhasil keluar dari penderitaan itu? Nah, apabila kita belum bahkan belum mulai melangkah, kita harus memahami dengan sebaik-baiknya apa sesungguhnya yang harus kita lakukan untuk kita bisa keluar dari bahaya atau penderitaan yang mungkin akan terjadi akibat dari kekotoran batin kita. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang sutta-sutta yang membahas tentang jalan keluar. Salah satunya adalah di dalam Majjhima Nikaya 10 dalam Satipatthana Sutta. Nah, di situ disebutkan, para biku, inilah jalan langsung untuk pemurnian para makhluk, untuk mengatasi kesengsaraan dan ratap tangis, untuk melenyapkan kesakitan dan kesedihan, untuk pencapaian jalan sejati, untuk merealisasi nibbana, yaitu 4 landasan kesadaran. Jadi yang kita ketahui, jalan menuju lenyapnya duka adalah jalan mulia berunsur 8. Nah, ternyata di sini pun disebutkan bahwa pembentukan perhatian atau pengembangan kesadaran juga adalah jalan langsung untuk pemurnian diri kita, untuk mengatasi kesedihan, mengatasi penderitaan. Nah, mari kita lihat apa hubungannya dengan apa yang telah kita ketahui, bahwa jalan keluar itu adalah jalan mulia berunsur 8, sedangkan di sini juga dikatakan bahwa pengembangan kesadaran adalah jalan untuk keluar dari penderitaan. Di dalam salah satu sutta, yaitu di Bhawana Sutta,
di Anggutara Nikaya kelompok 7 nomor 71. Di situ bisa kita lihat bahwa ternyata bukan hanya jalan mulia berunsur 8 yang dapat membawa kita untuk keluar dari penderitaan. Jalan mulia berunsur 8 adalah ibaratnya jalan tol, jalan yang mungkin masih jauh dari kita, artinya kita masih harus berjuang keras untuk bisa masuk ke jalan mulia berunsur 8. Nah, sebelum itu jalan apakah yang perlu kita tempuh? Di dalam sutta itu disebutkan ketika kita tidak melakukan pengembangan, maka walaupun kita berharap-harap, berdoa, ingin menghancurkan kekotoran batin kita, itu tidak akan terjadi karena kita tidak memiliki pengembangan. Jadi pengembangan apakah yang dimaksud? Jadi di sini dijelaskan ada pengembangan batin, ada berbagai pengembangan sebagai bentuk dari pengembangan batin, yaitu salah satunya adalah pengembangan perhatian seperti kita bahas di sutta sebelumnya di Majjhima Nikaya 10. Nah, di sini dijelaskan ada 7 tahapan, dan yang tahapan yang terakhir adalah jalan mulia berunsur 8. Artinya kita harus mengembangkan batin kita, dimulai dengan mengembangkan kesadaran kita. Ibaratnya kita harus memalingkan pandangan kita atau perhatian kita dari pandangan keluar menuju pada pandangan ke dalam. Sehingga setelah kita mengalihkan pandangan, memperhatikan, melatih kesadaran kita, memperhatikan setiap gerak batin kita, gerak fisik kita. Nah, di situ dimulailah semua usaha-usaha yang termasuk dalam pengembangan batin. Ada usaha benar, landasan kekuatan batin atau biasa disebut dengan kunci sukses, pengembangan kemampuan spiritual, pengembangan kekuatan spiritual, pengembangan faktor pencerahan, dan jalan mulia berunsur 8. Di dalam sutta yang lain juga dijelaskan bahwa sebelum kita mengembangkan kesadaran, kita harus mempersiapkan batin kita atau membuat kondisi di mana kita bisa mengembangkan kesadaran dengan baik. Nah, kita mengenal pengembangan kesadaran ini sebagai meditasi kesadaran, ya. Untuk bisa bermeditasi dengan baik, disebutkan terlebih dahulu kita harus mengembangkan pengendalian indera, sehingga dengan mengendalikan indera akan mempermudah untuk kita meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk dan mempermudah kita mengembangkan perbuatan baik. Dengan adanya perbuatan-perbuatan baik, dengan adanya pengendalian indera dan perbuatan-perbuatan baik, akan mendukung untuk penegakan perhatian. Nah, setelah kita menegakkan perhatian atau mengembangkan kesadaran, barulah semua yang lain bisa kita kembangkan sampai mencapai jalan untuk jalan mulia berunsur 8, masuk ke dalam arus kesucian.
Untuk yang mau mendalami lebih lanjut bisa mempelajari lebih lanjut di Samyutta Nikaya 46.6, di mana di sana dijelaskan tentang rangkaian tadi, di mana kita harus mengembangkan pengendalian indria, kemudian perbuatan-perbuatan yang benar sampai kita bisa masuk ke pengembangan kesadaran. Kemudian mari kita lihat lagi sutta-sutta yang dapat membantu kita untuk memahami jalan keluar yang ditunjukkan oleh Sang Buddha, yaitu melalui pemahaman kondisi-kondisi apa yang harus kita capai untuk kita bisa mencapai jalan keluar yang ditunjukkan tadi, yang ditunjukkan oleh Sang Buddha, yaitu jalan mulia berunsur 8. Nah, di dalam Sottapati Samyutta, yaitu Samyutta Nikaya 55.5, di situ disebutkan bahwa faktor-faktor untuk memasuki arus, atau bila kita ingin masuk ke arus kesucian, maka kita harus mempelajari faktor-faktor yang memudahkan kita untuk bisa mencapai kesucian. Yaitu yang pertama adalah bergaul dengan orang-orang mulia. Orang-orang mulia dalam hal ini orang-orang yang juga mengarahkan diri untuk mengakhiri penderitaan. Jadi apabila kita bergaul dengan orang-orang mulia, di mana orang-orang mulia arusnya adalah arus menuju kebahagiaan, maka memudahkan kita, seperti kalau kita berenang sesuai sejalur dengan arus akan lebih mudah. Ya, misalnya kita juga membawa naik perahu, apabila arah kita sesuai dengan arus, akan dengan mudah kita bisa mencapai tujuan. Begitupun bila kita ingin mencapai arus kesucian, maka kita harus bergaul dengan orang-orang mulia. Bukan berarti kita harus membenci orang-orang yang tidak mulia atau tidak menjalankan sila dan sebagainya. Di sini maksudnya atau pengertiannya, kita harus berhati-hati untuk tidak terbawa arus ke arah yang membawa kita pada penderitaan, dan kita harus mencari arus yang membawa kita menuju meninggalkan penderitaan. Kemudian yang faktor kedua adalah mendengarkan Dhamma sejati. Seperti di awal kita sudah bahas, bahwa kita beruntung lahir sebagai manusia dan bisa mengenal Dhamma, dan saat ini bisa mempelajari sutta-sutta dengan sangat mudah. Jadi dua faktor ini sebenarnya sangat mudah untuk dapat kita raih. Nah, asalkan kita mau berusaha, mau sering-sering meluangkan waktu kita mendengarkan Dhamma atau membaca sutta-sutta. Mendengarkan Dhamma di sini juga termasuk mempelajari, bukan hanya lewat mendengarkan, juga dengan membaca. Ya, kemudian yang faktor berikutnya adalah perhatian yang waspada. Nah, di sini juga kembali seperti tadi sudah kita bahas,
tentang Satipatthana Sutta, tentang Bhawana Sutta. Nah, ini disebutkan di sini bahwa kita harus mengembangkan kesadaran atau perhatian, mengembangkan kewaspadaan untuk kita bisa mengarah menuju pada jalan tol, jalan mulia berunsur 8, bisa memasuki arus kesucian. Nah, yang terakhir, kita harus mempraktekkan apa yang kita pelajari itu. Jadi praktek harus sesuai dengan Dhamma. Dengan keempat faktor-faktor ini akan bisa memudahkan kita untuk bisa memasuki arus kesucian. Nah, di dalam sutta itu disebutkan bahwa arus yang dimaksud arus di sini adalah jalan mulia berunsur 8. Seperti kita ketahui, pandangan benar, pikiran atau kehendak benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, konsentrasi benar. Jadi agar kita bisa masuk ke dalam arus kesucian, maka kita harus memiliki jalan mulia berunsur 8 ini. Jadi ke-8 poin ini harus benar, baru kita bisa memasuki arus kesucian. Jadi di sini sangat jelas bahwa Sang Buddha memang telah menunjukkan jalan keluar dari penderitaan, yaitu jalan mulia berunsur 8. Akan tetapi kita harus berjuang untuk mencapai jalan mulia berunsur 8 tersebut. Artinya ibaratnya itu adalah jalan tol, kita harus mencari jalan-jalan kecil yang mengarahkan kita untuk bisa memasuki jalan mulia berunsur 8. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Kita tidak bisa membahas panjang lebar. Apabila para upasaka-upasika masih ingin mempelajari atau mendalami lebih lanjut, bisa melanjutkan untuk membaca di Sutta di Samyutta Nikaya 55. Di situ semuanya dibahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan pemasuk arus atau makanya disebut Sotapatti Samyutta. Nah, sampai di sini mungkin saya sedikit simpulkan, biar mungkin kalau ada yang tertinggal belum dipahami, jadi saya ulang bahwa kondisi kita berada dalam kondisi yang tidak aman karena kita masih belum memasuki arus kesucian. Jadi kita berada dalam kondisi yang bahaya karena kalau kita terus mengarahkan diri kita menuju pada penderitaan sampai jatuh ke alam menderita, kita akan sangat sulit untuk bisa memperoleh kembali kelahiran di alam manusia. Nah, kemudian kita sudah bahas tadi kenapa kita berada dalam kondisi bahaya, karena adanya penyelewengan persepsi, adanya kekotoran batin, yang adanya nafsu indera yang ibaratnya membakar kita dan membelenggu kita. Nah, kemudian kita juga sudah bahas tentang jalan keluar dari dunia ini, artinya jalan keluar dari siklus kelahiran ini, jalan keluar dari penderitaan. Kita tahu dari sutta yang dibahas tadi bahwa kebalikan dari penguasaan indera adalah pengendalian indera. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Kita harus mengganti
kebiasaan untuk memuaskan indera kita menjadi kebiasaan untuk mengendalikan indera kita, sehingga kita dapat melangkah menuju pada perbuatan yang benar, menegakkan sila kita, dan kemudian bisa kita melangkah menuju pada pengembangan kesadaran. Dan setelah kita melakukan pengembangan kesadaran, ibaratnya dari pandangan keluar kita ubah menjadi pandangan ke dalam. Kita terus menggali ke dalam batin kita, mengembangkan batin kita sampai mencapai jalan mulia berunsur 8. Nah, sampai di sini semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa menggugah semangat para upasaka-upasika sekalian untuk berjuang keluar dari bahaya atau penderitaan dan bisa mencapai jalan mulia berunsur 8, memasuki arus kesucian sampai terus mencapai tujuan akhir nibbana. Dan semoga semua makhluk juga turut berbahagia dengan apa yang kita bahas pada hari ini. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawan kusuk kata. Salam.